Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Para Wali. Semoga semua sahabat yang menonton dan mendengarkan video ini selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang santri bertemu dengan Nabiullah Khidir dan beliau mendapatkan kelebihan dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkisah cerita ini berawal dari sebuah padepokan atau pondok pesantren di daerah Jawa Tengah. Di pondok pesantren tersebut tinggallah seorang kiai yang memiliki seorang putri beserta para santri yang sedang menimba ilmu agama. Salah satu santri yang mengabdi di pondok pesantren tersebut adalah seorang pemuda yang sangat bodoh. Bertahun-tahun belajar ilmu agama di pondok, tidak ada satupun ilmu yang ia dapat karena kebodohannya itu. Dan hanya sepenggal ayat dari surat Al-Lahab yang berbunyi tabat yada yang ia bisa. Maka dari itu ia dipanggil si Tabat. Walaupun bodoh, si Tabat ini adalah seorang santri yang sangat patuh kepada sang guru, yaitu kiai tersebut. Apapun perintah sang guru pasti akan ia laksanakan tanpa berpikir panjang. Pada suatu ketika, sang putri kiai tersebut sakit yang aneh. Bertahun-tahun berobat ke sana kemari ke orang-orang pintar, tabib dan dokter, tidak kunjung sembuh juga. Sang kiai pun hampir putus asa karena sang putri tak kunjung sembuh. Akhirnya kiai berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk untuk kesembuhan sang putri. Saat kiai sedang tidur, sang kiai bermimpi ada sebuah suara yang mengatakan, jika sang putri ingin sembuh, maka yang tahu obatnya adalah Nabi Khidir. Setelah terbangun, ia merasa bingung terhadap mimpinya semalam, dan beliau berpikir bagaimana cara mencari Nabi Khidir dan siapa yang akan mencarinya. Setelah berpikir lama, akhirnya kiai tersebut mendapatkan seseorang yang akan mencari Nabi Khidir. Tanpa berpikir panjang, si Tabat dipanggil untuk menghadap kiai dan diberi tugas untuk mencari Nabi Khidir. Karena kepatuhannya, si Tabat tanpa berpikir panjang langsung menerima apa yang diamanatkan kiai, tanpa tahu siapa dan di mana Nabi Khidir. Setelah mendapatkan amanat tersebut, Tabat langsung pergi. Tetapi saat keluar dari pendopo padepokan, Tabat kembali lagi menemui kiai. Karena kebodohannya, Tabat baru menyadari siapa dan di mana orang yang akan dicarinya. Akhirnya, kiai menjelaskan siapa Nabi Khidir itu, dan kiai berkata, jika kamu ingin mencari Nabi Khidir, kamu telusuri sungai hingga nanti akan bertemu dengan seseorang yang memakai jubah putih. Setelah bertemu dengan Nabi Khidir, kamu tanyakan, apa obat agar putriku ini dapat sembuh dari penyakit aneh ini?
Setelah mendapatkan penjelasan dari Kiai, Tabat pun langsung berangkat dengan menyusuri sungai. Butuh waktu bertahun-tahun si Tabat untuk menemukan Nabi Khidir. Saat di tengah perjalanan, Tabat melewati sebuah kuburan tua. Pada saat itu juga terdengarlah suara tanpa rupa yang memanggilnya. "Tabat, kamu mau kemana, nak?" Tabat pun langsung menjawab, "Siapa Kisanak?" "Aku mau mencari Nabi Khidir." Suara itu menjawab, "Aku orang yang berada di dalam kuburan ini. Kebetulan sekali, nak. Bolehkah aku meminta tolong kepadamu?" Ternyata orang yang ada di dalam kubur tersebut adalah seorang ustadz. Tetapi saat dia di dalam alam kubur selalu disiksa, dan dia ingin meminta tolong kepada Tabat jika ia bertemu Nabi Khidir agar ditanyakan mengapa dia bisa disiksa. Si Tabat pun langsung setuju dengan permintaan seorang di dalam kubur tersebut. Tabat pun melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan pohon mangga yang besar. Pohon mangga itu pun juga berbicara kepada Tabat dan meminta tolong agar ditanyakan kepada Nabi Khidir. "Mengapa kok buah manggaku tidak pernah diambil dan dimakan orang?" Tabat pun juga menyetujui permintaan pohon mangga itu. Tabat pun melanjutkan pencariannya lagi. Di tengah perjalanan, ia menjumpai sebuah sumur tua. Dan anehnya, sumur tua itu pun juga berbicara kepada Tabat dan meminta tolong jika bertemu Nabi untuk ditanyakan mengapa air di dalam sumurku ini tidak pernah diminum orang. Tabat pun juga menyetujui permintaan sumur tua itu dan menjawab, "Iya." Setelah bertahun-tahun menyusuri sungai, akhirnya usaha Tabat membuahkan hasil. Ia menjumpai seorang priai yang memakai jubah putih bersih. Tabat pun menghampiri dan bertanya, "Apakah Kisana adalah Nabi Khidir?" Ternyata orang yang berjubah putih adalah Nabi Khidir. Tabat pun langsung menangis dan bersujud karena bersyukur kepada Tuhan karena usahanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabat langsung menyampaikan amanat dari Kiai bahwa Kiai ingin meminta petunjuk untuk putrinya. Nabi Khidir pun menjawab dan memberi petunjuk. Jika sang putri ingin sembuh, maka harus dinikahkan. Karena bodohnya Tabat, ia langsung menerima jawaban tanpa bertanya dengan siapa putri harus menikah. Setelah itu Tabat menyampaikan pesan permasalahan dari orang yang ada di dalam kubur, pohon mangga dan sumur tua. Nabi Khidir menjawab, sebenarnya orang di dalam kubur itu adalah seorang ulama. Karena ia memiliki ilmu tetapi tidak pernah ditularkan kepada orang lain, maka di dalam kubur tidak tenang arwahnya. Jika orang itu ingin bebas, suruh kasihkan ilmunya kepadamu Tabat, maka ia akan tenang di alam kubur. Nabi Khidir melanjutkan, mengapa pohon mangga buahnya tidak pernah diambil orang, padahal buahnya besar-besar? Hal itu dikarenakan di dalam pohon mangga itu terdapat pusaka yang ampuh. Jika ingin buahnya diambil dan dimakan orang, maka ambillah pusaka itu. Yang terakhir, mengapa sumur itu airnya tidak pernah diambil orang? Itu karena di dalam sumur itu terdapat sebuah emas. Jika ingin airnya diambil oleh orang, maka suruh sumur itu serahkan emasnya kepadamu. Setelah mendapatkan amanat dari Nabi Khidir, Tabat pun langsung memohon pamit untuk kembali. Setiba di sumur tua, Tabat menyampaikan apa yang diamanatkan Nabi.
Akhirnya dibiarkanlah Tabat mendapatkan emas yang ada di dalam sumur itu. Setelah menemui mangga, diberikanlah pusaka ampuh dari pohon mangga itu. Setelah sampai di kuburan, dan diberikanlah Tabat ilmu dari ulama itu. Akhirnya si Tabat menjadi orang yang pandai, kaya, dan sakti. Setelah bertahun-tahun berkelana, akhirnya Tabat tiba di pondok pesantren. Semua orang tidak ada yang mengenali karena Tabat terlihat bagaikan seseorang yang pandai, berpendidikan, sopan, dan santun. Berbeda dengan Tabat beberapa tahun yang lalu, bahkan kiai pun tidak mengenali karena perubahan Tabat. Akhirnya setelah Tabat menceritakan apa yang terjadi, akhirnya kiai pun terharu akan diri Tabat yang sekarang. Kiai dan para teman santri tidak menyangka setelah kembali Tabat menjadi seorang yang pandai, kaya, dan sakti. Tabat juga menyampaikan obat untuk kesembuhan putri kiai, yaitu agar sang putri dinikahkan. Tetapi kiai bertanya dengan penuh rasa ragu, kepada siapa harus kunikahkan Tabat? Tabat pun juga tidak tahu kepada siapa harus dinikahkan, karena si Tabat yang berjasa dan dapat menemukan Nabi Khidir. Akhirnya Tabat dinikahkan dengan putri kiai tersebut. Akhirnya sang putri pun sembuh dan menjadi istri Tabat serta hidup bahagia. Karena kepatuhan terhadap guru dan orang tua akan mendatangkan berkah. Sekian, itulah kisah dari seorang santri bodoh yang bertemu dengan Nabi Khidir. Itulah sepenggal cerita atau kisah ketika dalam acara pengajian akbar dalam rangka Haul Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ki Haji Zauhari Umar di Pasuruan, Jawa Timur. Wallahu alam.